Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ketemu lagi pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Setelah kemarin kita mengkaji tentang ahli syariati yang melakukan islamisasi terhadap pemikiran kritis, pemikiran sosial bercorak Marxis, dan itu menjadikan teori-teori kritis populer di Indonesia. Ada banyak, bukan hanya di Indonesia, di dunia Islam maksud saya. Banyak kemudian tokoh-tokoh pemikir kritis ya, pemikir Marxis, pemikir ilmu sosial kritis yang muncul di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Ya, hari ini kita akan bicara tentang UIN Sunan Kalijaga, kontribusi pemikiran ilmu sosial Islam di UIN Sunan Kalijaga seperti apa. Kalau dulu ada istilah madhab Sapen dalam kajian Islam, ya. Sapen itu adalah desa di mana UIN Suka ini berada, karena tahun 80-an, tahun 90-an kajian-kajian pemikiran masih sangat produktif, ya. Penerbit-penerbit buku di Yogyakarta itu sebagian besar adalah lulusan atau drop outan dari UIN. Tradisi pesantrennya sangat kuat, tradisi madrasahnya kuat, alumni-alumni barat Eropa maupun Amerika juga banyak dan bagus-bagus, sehingga perpaduan itu melahirkan karakteristik yang unik dari pemikiran UIN Sunan Kalijaga. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu sejarah perguruan tinggi agama Islam itu seperti apa, ya. Pendidikan sebagai bagian fundamental dari kehidupan umat. Jadi umat Islam itu selalu sangat peduli terhadap pendidikan, ya, karena agama adalah pengetahuan, dan pengetahuan itu harus dipelajari, dan belajarnya tidak bisa instan, tapi harus ada proses yang lama, sehingga aspek pendidikan selalu menjadi perhatian yang sangat serius di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Secara kelembagaan, ya, terjadi perkembangan yang evolusioner, ya, sifatnya evolusi dari tradisi pesantren, ya. Salah satu karakteristik tradisi pesantren itu sifatnya tradisional, ya. Seperti ini mungkin, bagaimana murid-murid belajar kepada kiai. Nanti tidak ada standarnya, siapa sudah belajar sampai halaman berapa, siapa mau belajar kitab apa, itu terserah masing-masing. Tidak ada kurikulum formal dan tidak ada sistem klasikal. Kalau sistem klasikal, ya, klasikal itu artinya satu kelas diajari materi yang sama, seperti kalian sekarang ini. Satu kelas belajar materi yang sama, lalu ada standarnya. Materi apa yang diajarkan, apa buktinya kalian sudah menguasai apa yang diajarkan atau tidak. Kalau dulu tidak ada, ya. Dulu murid datang kepada ulama belajar, mengabdi, ya, ikut membantu, itu menjadikan bagian dari proses kehidupan umat Islam. Lalu pesantren ini hampir bisa dikatakan berada di luar sistem modern, ya. Jadi ketika penjajah Belanda datang, lalu mereka membawa dua fondasi atau dua pilar peradaban modern, satu birokrasi negara dan yang kedua uang, uang moneter fiskal, uang sebagai alat pertukaran, alat hitung, alat menabung, ya, alat investasi. Itu
masyarakat tradisional termasuk di dalamnya masyarakat pesantren berada di luar itu. Ya, karena di sana tidak diajarkan teknologi, tidak diajarkan matematika, tidak diajarkan geografi. Perbintangan mungkin sebagian ada ya, ilmu falak, tapi ilmu falak itu tujuannya untuk mengetahui kiblat, mengetahui waktu-waktu sholat, bukan mempelajari tata perbintangan. Bahkan pada tahun 90-an, tahun 2000-an awal ya, di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan pemaksaan terhadap pesantren-pesantren yang masih terlalu tradisional, yang belum mengajarkan. Jadi pemerintah Indonesia memaksa semua pesantren dimanapun kapanpun untuk mengajarkan 4 atau 3 mata kuliah dasar, mata pelajaran dasar. 1 bahasa Indonesia, 2 matematika, 3 geografi. Ya, 3 ini. Matematika, bahasa Indonesia, geografi. Ya, ini dipaksa karena sampai tahun 2000 masih banyak pesantren itu ya hanya mengajarkan agama saja, agamaan sih. Artinya kalau siswanya itu tidak belajar di tempat lain, dia tidak tahu bahasa Indonesia yang bukan orang budaya Melayu, ya. Tidak paham matematika, ya mungkin bisa menghitung, tetapi operasional logika abstrak sederhana tidak menguasai, ya. Tentang sudut, tentang ruang, tata bangun, logika dasar itu tidak. Kemudian geografi. Indonesia itu di mana? Pulau Jawa, Sumatera itu posisinya bagaimana? Arab itu ada di mana? Dan itu sangat membatasi orang untuk mendapatkan informasi. Nonton TV ya, kemudian mendengar ada Cina, ada Jepang, ada India. Kalau tidak belajar geografi ya nggak tahu, nggak bisa membayangkan. Nah itu pemerintah Indonesia memastikan bahwa semua peserta didik paham 3 itu, bahasa Indonesia, matematika, geografi. Apalagi pada zaman penjajahan, pesantren menjadi potensinya tidak teraktualisasi. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan kemerdekaan ya, pada tahun 1945 terjadi Kongres Masyumi di Yogyakarta untuk menyatukan 2 kekuatan besar, umat Islam, kelompok tradisional, dan kelompok modernis. Ya, kelompok tradisional ini basisnya pesantren, kelompok modernis basisnya sekolah. Ya. Itu dibantu oleh Jepang supaya bersatu dan bersatu melawan Belanda maksudnya. Karena kalau Belanda itu memang memecah belah betul. Orang tradisional dan orang modern itu dibuat jarak yang memang tidak bisa saling menjembatani. Jepang membantu itu mendudukkan mereka, meskipun ya itu untuk kepentingan Jepang juga, tetapi membantu menyatukan umat Islam. Ya, jadi titik pangkalnya di sini. Kalau dulu pesantren itu sifatnya tradisional, kemudian muncul pesantren modern ya, madrasah yang memadukan antara mata kuliah modern ya, dengan kajian-kajian keagamaan ya, madrasah modern itu. Lalu bersamaan dengan kongres ini disepakati untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Ya. Perguruan tinggi Islam. Nah, ini Kongres Masyumi, di salah satu Kongres Masyumi. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini adalah partai yang mewakili umat Islam pada awal-awal kemerdekaan. Nah, di dalam Kongres Masyumi itu dipilihlah beberapa orang untuk menjadi panitia pendirian Sekolah Tinggi Islam, STI. Ya, yang tengah ini adalah Bung Hatta, Wakil Presiden pada waktu itu. Muhammad Hatta, ini figur menarik ya. Dia seorang yang sangat religius karena dari Sumatera Barat, tetapi sangat sekuler. Dia hanya mau mendalil ya, kalau berpidato mengutip ayat Al-Quran itu hanya mau kalau itu di masjid. Kalau di luar masjid nggak boleh pakai ayat Al-Quran. Nggak mau, bukan nggak boleh. Dia tidak mau. Karena apa? Dia didikan Belanda. Ya, sangat
disiplin. Ilmu dan agama itu jangan dicampur, nanti bingung. Ya, kalau Muhammad Hatta begitu. Bukan berarti dia tidak berpihak pada umat Islam, atau bukan berarti dia tidak punya kepedulian. Dia sangat peduli, tetapi ada aturan main. Negara modern itu tidak boleh dicampur antara birokrasi dan keyakinan. Dari kiri ini ada Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, ini tokoh Young Islamited Pon, Persatuan Pemuda Islam, seorang bangsawan. Lalu ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh NU, pendiri NU ya. Lalu ada Kiai Haji Wahid Hashim, ini ayahnya Gus Dur ya, ayahnya Abdurrahman Wahid. Ini mertuanya, ini menantunya. Ini kakeknya Gus Dur dari pihak ibu. Lalu ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Profesor Abdul Kahar Muzakir, ini orang Kota Gede, orang Jogja, tokoh Muhammadiyah, yang nanti menjadi guru besar hukum di universitas setelah ini ya. Lalu ada Muhammad Natsir, ini dari Persis, Persatuan Islam, dan Perdana Menteri, tokoh Masyumi. Lalu ada Mas Mansur. Nah, Mas Mansur ini tokoh besar di Muhammadiyah. Mas Mansur sebenarnya temannya ini ketika muda, sama-sama orang Surabaya ya. Lalu Mas Mansur tertarik dengan pemikirannya Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan. Dia masuk Muhammadiyah. Nah, ini tetap tradisionalis. Jadi ini tetap pada zaman itu masih sangat banyak sekali orang-orang yang bergurunya sama. Ya. Jadi inilah panitia pendiri Sekolah Tinggi Islam yang mewakili kegelisahan umat Islam karena pesantren selama ini tertinggal dari kemajuan. Nggak ada fakultas kedokteran, nggak ada fakultas hukum, nggak ada fakultas ekonomi, nggak ada. Nah, maka pada tahun 45 ya didirikan Sekolah Tinggi Islam, tetapi tidak berusia lama. Setelah kemerdekaan, PTI ini berubah menjadi UII, Universitas Insya Allah Islam, Universitas Islam Indonesia ya, yang ada di Yogyakarta. Itu adalah cikal bakal perguruan tinggi Islam di Indonesia, karena pendirinya adalah orang-orang ini ya. Mereka inilah yang perguruan STI, Sekolah Tinggi Islam, lalu bertransformasi menjadi perguruan tinggi Islam karena tidak hanya studi agama saja, melainkan ada fakultas ilmu umum ya. Mana ini ada yang Hatta ini ahli ekonomi, lalu Profesor Kahar Muzakir ini ahli hukum, Muhammad Natsir ini Mister juga. Mister itu Mister in the Rechten, sarjana hukum ya. Kalau selainnya ini kiai. Mas Mansur itu dulu pernah akan mengusulkan untuk mendirikan perguruan tinggi model Aljazair ya, zaman segitu. Tetapi kemudian kalah gagasannya, tidak populer. Lalu yang berdiri adalah perguruan tinggi ya. Universitas Islam Indonesia berdiri pada tahun 48. Lalu di Universitas Islam Indonesia itu ada 4 fakultas ya, fakultas agama, fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas pendidikan. Karena situasinya berat ya, awal-awal kemerdekaan dan mulai terbentuknya, mulai menguatnya kementerian-kementerian di Indonesia ya. Itu kan negara Indonesia baru berdiri ya. Jadi kementerian-kementerian itu pelan-pelan muncul. Salah satunya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama belajar apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu dikerjakan. Nah, salah satunya mereka memerlukan perguruan tinggi Islam. Akhirnya fakultas agama yang ada di Universitas Islam Indonesia diambil oleh pemerintah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 51. Ya, ini nanti jadi UIN Sunan Kalijaga, itu anaknya UII. Ya, kita ini adalah sempalannya Universitas Islam Indonesia pada waktu itu.
diambil alih oleh pemerintah, dinegrikan. Lalu di Jakarta dibentuk perguruan tinggi yang sama, Akademi Jawatan Islam. Akademi ya. ADAI ya, Akademi Jawatan Agama Islam. Yang nanti akan menjadi UIN Jakarta pada tahun 57. Nah, lalu pada tahun 60 dua-duanya ini menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Nah, rektor IAIN pertama kita adalah ini, Kiai Haji Raden Muhammad Adnan. Kalau kalian main ke rektorat ya, ada ruang-ruang di bawah itu, kalau kita masuk ada foto-foto mantan rektor. Yang pertama ini Kiai Haji Muhammad Adnan, ini seorang ulama Keraton Surakarta, penterjemah buku, penterjemah Al-Quran. Beliau punya karya Quran berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa ya, menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Jawa. IAIN itu dulu kuliahnya seperti ini. Ya, ini zamannya ibu saya ya, 60 tahun yang lalu. Pakai kerudung ya ala kadarnya tahun-tahun 70-an, 60-an itu seperti ini. Ada yang kerudungnya dipakai, ada yang kerudungnya diturunkan. Ini masih sangat tradisional, seperti ibu-ibu pengajian. Ya, ibu-ibu kampung pengajian itu seperti ini. Lalu ini bangunan, saya kira ini tahun 80-an mungkin ya, tahun 80-an atau tahun 70-an. IAIN Sunan Kalijaga, ini dari arah pintu depan utara ya, menghadap ke lokasi masjid masih sama, kira-kira di sana ya. Enggak, masjid itu agak ke barat sedikit, agak ke barat dari posisi masjid yang sekarang ini ya. Jadi ini ada masjid, lalu ini Fakultas Tarbiyah, di belakangnya sini Syariah Usuluddin di seberang jalan, seberang timur jalan. Ini adalah IAIN Sunan Kalijaga. Jadi sejarah IAIN itu adalah sejarah kegelisahan umat Islam terhadap pendidikan karena kita tertinggal dari penjajah. Ya, orang-orang pintar itu semuanya alumni luar negeri. Yang Islam ya, sehingga ada kegelisahan. Umat Islam Indonesia itu harus punya perguruan tinggi sendiri. Harus punya lembaga yang bisa memadukan antara ilmu agama yang dipelajari seperti di pesantren dengan ilmu umum yang dipelajari di perguruan tinggi sekuler. Lalu sejak tahun 1997 ya, mulai ada STAIN. STAIN itu anaknya IAIN. Di tempat-tempat yang akan didirikan belum boleh jadi IAIN, STAIN dulu. Jadi STAIN, IAIN, baru terakhir kemudian menjadi UIN. Nah, UIN ini mulai tahun 2002 ya. 2002 kita berubah menjadi UIN. Nah, selain secara kelembagaan, juga terjadi evolusi secara keilmuan. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal, pesantren itu sifatnya sangat fleksibel. Kalau kita berguru ke pesantren pada zaman itu ya tergantung kita pengen ikut belajar apa. Nanti ada kiai atau santri senior yang pinter hadis, pinter tafsir, atau nanti di sebuah pesantren ada beberapa kiai ya, kiai yang sepuh, kemudian kiai yang muda-muda. Masing-masing punya kelas hari apa, jam berapa, tergantung kita mau ikut kelas tafsir, mau ikut kelas hadis, atau dua-duanya, atau kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Karena tidak ada UTS, tidak ada UAS, tidak ada skripsi, tidak ada ijazah. Ya, benar-benar sifatnya informal. Nah, akibatnya apa? Meskipun secara keilmuan pintar, tetapi hubungan dengan dunia kerja itu nggak ada. Lulus dari pesantren bisa apa? Ya bisa ngaji. Selesai.
Nanti pekerjaannya bagaimana? Pulang ke kampung masing-masing, anaknya petani kembali jadi petani, anaknya nelayan kembali jadi nelayan, anaknya yang memang orang tuanya kiai ya melanjutkan pesantrennya orang tuanya, yang anaknya kepala desa ya jadi kepala desa, anaknya raja jadi raja, anaknya prajurit jadi prajurit gitu. Ya sehingga tidak terintegrasi dengan modernitas, ya birokrasi nggak nyambung, keuangan bisnis modern tidak nyambung, industri juga tidak nyambung. Lalu ketika perguruan tinggi Islam, ya, pada awalnya yang diaju adalah tradisi Al-Azhar. Jadi bukan dari pesantren, ya. Impor dari Al-Azhar, basisnya adalah kajiannya dibagi menjadi 3. Usuluddin, Syariah, Tarbiyah. Jadi template atau format pendidikan tinggi Islam di Indonesia itu kiblatnya adalah Al-Azhar, bukan dari pesantren. Karena pesantren memang tidak ada pembagian yang spesifik. Lalu ketika sudah menjadi Universitas Islam Indonesia tahun 48, ditambah dengan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Fakultas Pendidikannya bubar, Fakultas Agamanya menjadi UIN, ya, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi tetap di UII. Nah, ini yang UIN itu adalah perpaduan antara tradisi Al-Azhar, ya, dan tradisi Belanda. Ya, sehingga dari sini kita bisa tahu bagaimana sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia, ya, UIN Sunan Kalijaga yang paling tua, dan yang di bawahnya lagi ini Jakarta. Lalu kemudian berkembang sekarang menjadi ratusan, ada UIN, ada YIN, ada STAIN. Itu induk tertuanya adalah UIN Sunan Kalijaga. Sehingga sangat wajar ketika secara keilmuan, minggu depan kita akan bicara ini bagaimana kontribusi UIN itu di dalam merangkumkan studi Islam dengan studi-studi ilmu empirik. Ya, kita nanti akan belajar Pak Mu'tiali, lalu kita akan belajar Pak Amin Abdullah minggu depan. Jadi inilah profil perguruan tinggi agama Islam yang ada di Indonesia, ya, berdasarkan dari keprihatinan bangsa bahwa ilmu itu sangat penting. Ilmu apapun itu sangat penting bagi umat Islam, terutama ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sekuler. Secara kelembagaan terjadi evolusi mulai dari pesantren, lalu cita-cita umat Islam membangun punya perguruan tinggi, lalu ada UII sebagai eksperimen, ya. Seluruh umat Islam bergabung di sini. Lalu karena era kemerdekaan, ya, masih sulit, maka akhirnya sebagian fakultas dimerdekakan, diambil oleh pemerintah, ya, fakultas agama. Lalu yang kemudian secara bertahap berkembang menjadi UIN. Ya, ketika masih di sini itu masih studi Islam semua, dan acuannya adalah Al-Azhar. Karena Al-Azhar adalah yang paling maju pada waktu itu. Al-Azhar itu jajahan Mesir, Mesir itu jajahan Perancis, dan Perancis termasuk yang paling maju, dan di sana ada gerakan modernis, ya, dimodernisasikan. Nah, ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho, ada Tahtawi, ada macam-macam. Mesir menjadi kiblat pemikiran. Lalu ada tradisi pendidikan dari Eropa. Ya. Eropa dan Mesir dekat karena tradisi Eropa itu lebih menekankan pada filsafat. Jadi kalau teman-teman yang di studi agama, itu tradisi filsafatnya sangat kuat. Baik Usuluddin, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah ini, Tarbiyah adab mungkin tidak terlalu, ya, dakwah, tapi Usuluddin Syariah ini tradisi filsafatnya sangat kuat. Meskipun belakangan nanti banyak alumni-alumni yang datang dari Amerika, di mana Amerika bukan filsafat tapi metodologi, ya, metodologinya yang kuat. Dan dari sinilah kemudian
UIN mulai tahun 2002 berkembang ya. Sekarang hampir di semua ibu kota provinsi ada Universitas Islam Negeri dan mereka punya trajektori yang sama, punya arah pengembangan yang sama. Upaya untuk memadukan kajian-kajian keislaman dengan kajian-kajian ilmu modern, ilmu untuk membangun peradaban. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri sesi ini dengan bersama melafalkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Kita akan membahas secara lebih spesifik kontribusi pemikiran UIN Sunan Kalijaga dalam pengembangan ilmu sosial dan humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.